Jika Anda sudah menyukai hidangan penuh siraman kuah seperti nasi Padang, hidangan yang satu ini pasti akan dengan cepat menggugah selera. Tak hanya satu atau dua macam kuah saja, bahkan satu porsi besar nasi bisa dilapisi 4-5 jenis kuah yang berbeda. Ya, nasi kandar. Sangat tersohor di Malaysia, hidangan ini kini mulai merambah ke tanah air. Sebutannya pun tak main-main, nasi kuah banjir. Dengan cita rasa yang berbeda tetapi tetap nikmat juga, pilihan lauk nasi kandar pun juga beraneka ragam. Dari ayam merah khas Malaysia, kambing, sotong, sampai ikan laut bisa kita pilih sebagai pelengkap. Tadi aku lauknya ada ayamnya, ada udangnya, ada dagingnya, ada ikan teri kacang, sama dikuahin gitu Kak. Suka sih pokoknya. Kebetulan kita baru pertama kali makan di sini. Tadi kita cobain, rasanya enak, rasanya mirip kayak nasi kebuli. Tak bisa dipungkiri, yang paling menonjol dari nasi kandar ini tentulah siraman kuah beraneka macam. Meski sekilas terlihat sama, nyatanya ada beberapa macam rasa yang terkandung dalam masing-masing kuah tersebut. Dari yang dominan rasa manis sampai kuah gurih pedas. Ada kuah ayam, kuah kambing, terus kuah kurma. Jadi dia pakai kurma dicampur di kuahnya biar ada rasa manisnya juga. Terus ada lagi kuah sotong tuh kayak cumi, kuah ikan dicampur semua. Jadi dia makannya lauknya juga macam-macam. Tak heran jika memasak kuah menjadi salah satu proses paling vital dalam memasak nasi kandar. Salah satunya adalah kuah kari kambing. Rempah seperti bawang putih, lengkuas, jahe sampai kemiri dihaluskan untuk kemudian ditumis sampai harum. Selanjutnya ditambahkan daun salam, daun serai sampai kunyit. Cabai giling kemudian dituangkan sebagai pewarna merah sekaligus pemberi rasa pedas. Untuk menguatkan rasa, digunakan bumbu rahasia serta kaldu jamur dan merica. Kemudian untuk memperkaya rasa, ditambahkan penyedap berupa bumbu kambing, kaldu jamur, dan merica. Bumbu utama kari itu sebenarnya ya cuman yang pasti ada bawang merah, bawang putih, terus kemudian ada jahe, kemudian ada kapol, terus ada jinten, terus kemudian juga ada kayu manis, kemudian ada cengkeh gitu, dan ada sebagian yang menggunakan bubuk cabai gitu, ada yang menggunakan santan, ada yang menggunakan bubuk creamer gitu. Jadi masing-masing ada pakemnya sendiri gitu. Kecap juga ditambahkan sebagai penyeimbang rasa pedas yang menyengat. Tekstur bumbu yang sudah kental membuat kuah cukup dihasilkan dari santan encer. Setelah mendidih, daging kambing yang telah direbus dimasukkan dan dimasak selama beberapa saat. Selain menjadi kuah penyiram nasi, kari kambing juga jadi salah satu menu andalan dari nasi kandar. Kuah kambing itu yang paling strong dan yang mengangkat kuah-kuah yang lain untuk rasa yang rempahnya kuat tuh di kuah kambing itulah. Jadi itu kalau dibilang faktor pentingnya itu kuah kambing. Sementara untuk kuah sotong atau kuah cumi, digunakan kuah yang sama tetapi ditambah lagi takaran kecap manisnya. Cumi dengan ukuran sedang ini juga dicampurkan pada kuah untuk menjadi salah satu lauk nasi kandar. Kuahnya pun terasa lebih manis tetapi dengan rasa gurih yang sama kuat. Nasi kandar ini lebih banyak pakainya bumbu-bumbu kering, itu bumbu-bumbu yang tadi itu dikeringkan. Tapi kalau di Indonesia biasanya bumbunya masih menggunakan yang bumbu yang segar-segar gitu. Kayak jahe pakainya jahe segar, kunyit pakainya kunyit segar, cabai pakainya cabai segar gitu. Yang sedikit berbeda adalah pada pembuatan kari ayam. Memakai bumbu dasar yang sama, kari daging ayam diperlukan tambahan cengkeh, kapulaga, serta kayu manis. Selain itu, potongan gula merah sebagai penguat rasa gurih dan manis juga ditambahkan pada tumisan. Kuah kari ayam tidak menggunakan santan sebagai bahan utama, hanya diperlukan air serta dilengkapi dengan potongan cabai rawit, bawang bombay, serta tomat. Karena dia dibilang tuh mirip, cocok sama lidah Indonesia ya. Cocok sama lidah Indonesia karena dia kuah kari kan Indonesia sangat suka ya, kayak ayam kari, kambing dan lain-lain. Jadi cocok lah di lidah Indonesia ini.
Untuk menjaga keorisinalan nasi kandar, wajib disajikan ayam merah mamak khas negeri jiran. Dengan tampilan merah merona, ayam mamak ini memang benar-benar bisa menggoda hasrat siapapun. Khas Malaysia dan itu best selling item kita itu di ayam merah. Memang jadi orang itu ibaratnya nyari nasi kandar tuh nyari ayam merah rata-rata. Bahan bakunya ayamnya pada umumnya. Untuk membuatnya, ternyata tak butuh proses yang terlalu rumit. Untuk menghasilkan warna yang mencolok tersebut, dibutuhkan bubuk paprika sebagai pewarna alami. Sementara untuk menghasilkan rasa pedas yang meresap, paprika dicampur dengan bawang putih, merica, yang ditambahkan pada adonan tepung tapioka dan tepung jagung. Dicampur dengan telur, bahan tersebut inilah yang akan membalut ayam mamak sebelum dimasukkan ke dalam penggorengan. Sementara untuk nasinya sendiri, kedai nasi kandar yang termasuk pertama buka di Jakarta ini menyediakan 2 pilihan jenis nasi. Nasi itu sebetulnya kita kasih pilihan, Kak. Ada orang yang tidak cocok dengan nasi biryani, yaitu kita siapin opsi satu lagi ya nasi putih. Standarnya itu ada nasi putih, ada nasi biryani. Hanya saja sebagai syarat sah rasa yang otentik, beras biasa pun juga diberikan bumbu ketika dimasak. Rempah seperti kunyit, jahe, kapulaga, dan cengkeh disiapkan. Tak lupa daun serai dan penyedap, serta minyak samin sebagai penambah aroma harum dan wangi. Semua bumbu ditumis untuk kemudian diberi santan. Beras lalu dimasukkan sebentar saja, lalu dipindahkan ke dalam periuk sampai matang. Jadi kalau mereka mau mendapatkan nasi yang lebih perak, biasanya nasinya ini agak direbus dulu. Setelah direbus baru dimasukin lagi ke satu panci, kemudian ditambah lagi sedikit air, ditutup di silt. Biasanya di siltnya menggunakan adonan air dan tepung. Di silt ditutupnya supaya tidak bisa keluar. Kemudian baru dimasak kayak masak nasi biasa. Jika merujuk dari sejarahnya, hidangan ini dulu awalnya diperkenalkan oleh etnis Tamil yang ada di Malaysia. Sebutan kandar sendiri diambil dari cara berjualan yang masih menggunakan pikulan. Saat itu penjual nasi kandar biasa memikul 2 wadah besar berisi nasi dan lauk. Awalnya, sajian nasi kandar hanyalah dilengkapi dengan lauk okra atau semacam oyong dan juga kuah kari. Sementara porsi yang melimpah dari nasi kandar memang sudah menjadi ciri khas sejak kemunculannya di tahun 1700-an. Pasalnya, hidangan ini awalnya disajikan untuk para pekerja buruh yang tentu membutuhkan asupan karbohidrat melimpah. Dan itu dulu buat buruh gitu loh. Jadi emang makanan rakyat jelata lah dulunya gitu. Nah setelah mulai masuk di restoran dan menjadi menarik buat orang-orang yang makan di sana. Setelah Perang Dunia Kedua diakhiri dengan kekalahan Jepang, restoran nasi kandar pertama berdiri di Penang, Malaysia. Seiring perkembangannya, lauk pauk pada nasi kandar pun juga kian bertambah. Menurut Chef Ragil, salah satu kunci dari keberhasilan nasi kandar mendunia adalah meski nasi disiram dengan segala macam kuah, tidak ada rasa enak yang diakibatkan dari nasi kandar ini. Kalau membuat makanan menjadi lebih enak dan nikmat itu biasanya rasa asin, manis, terus kemudian asam itu combine, jadi saling melengkapi gitu. Jadi tidak ada yang overpowering. Terus kemudian kalau nasi kandar juga santannya tidak sekental kari pada umumnya. Gitu karinya orang Indonesia, misalnya nasi Padang. Nasi Padang itu santannya luar biasa kuat. Jadi rasanya pun kadang-kala orang suka bilang, oh ini nggak pakai santan nih, kan sangat tipis. Gitu. Tapi dia rasanya kuat karena menggunakan bubuk-bubuk kering yang digunakan sebagai bumbunya.